Pernah kepikiran nggak gimana sih seorang web developer hebat itu diciptakan? Apa mereka emang terlahir dengan bakat coding? Jawabannya, ternyata enggak. Mereka itu dibentuk, dilatih, dan yang paling menarik, ada cetak biru resminya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru resmi dari universitas buat melihat gimana seorang developer andal itu dicetak. Dari nol. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Ketika seseorang masuk ke jurusan sistem informasi atau teknik informatika, apa sih sebenarnya peta jalan yang disiapin universitas untuk mengubah mereka jadi seorang profesional yang siap kerja? Tahapannya apa aja? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari alat utamanya dulu ya. Senjata rahasia di balik setiap kurikulum itu adalah dokumen yang namanya Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat RPS. Anggap aja ini kayak resep masakan atau peta harta karun. Dokumen ini ngejelasin semuanya, dari tujuan akhir, materi tiap minggu, sampai cara penilaiannya gimana. Nah, inilah yang akan kita pakai buat melacak perjalanan seorang calon developer. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 tahap kunci. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya, peta jalannya. Terus kita bangun fondasinya dengan front end. Abis itu kita nyalain mesinnya di bagian back end. Kemudian kita masuk ke bagian yang krusial banget, memastikan kualitas. Dan yang terakhir kita hadapi ujian sesungguhnya, proyek akhir. Siap? Baik, mari kita langsung menyelam lebih dalam. Kita di sini nggak akan berteori kosong ya. Kita akan membedah RPS asli dari universitas-universitas seperti Unisnu Jepara untuk mengubah dokumen yang kelihatannya kaku ini jadi sebuah kisah perjalanan belajar yang seru. Jadi, tujuan akhirnya tuh apa sih? Nah, ini dia yang menarik. Coba diperhatikan kutipan dari capaian pembelajaran di tujuannya bukan cuma bisa coding. Lihat kata-katanya, mampu mengaplikasikan alat terkini. Ini penting banget. Artinya, standar yang dipasang sejak awal itu tinggi. Kuncinya adalah relevansi dengan industri, bukan cuma teori di buku. Setiap perjalanan developer hampir pasti dimulai dari sini, front end. Ini adalah semua yang Anda lihat dan bisa Anda sentuh di sebuah website. Tombolnya, formulirnya, tata letaknya, anggap aja ini wajah dari sebuah aplikasi. Dan ini adalah fondasi pertama yang wajib banget untuk dibangun. Terus, gimana fondasi ini dibangun? Silabus UNESA nunjukin dengan sangat jelas. Langkah pertama, HTML. Ini buat membangun kerangkanya, tulangnya. Kedua, CSS. Ini buat mendandani kerangka tadi, biar cantik, dikasih warna dan gaya. Dan langkah ketiga yang paling seru, JavaScript. Ini buat ngasih nyawa, biar halaman webnya jadi interaktif. Inilah trio fundamental yang jadi penggerak web. Tapi, nah ini poin krusialnya, universitas itu nggak ngajarin semua ini secara terpisah-pisah. Tujuan utamanya, seperti yang tertulis di sini adalah integrasi. Mahasiswa itu ditantang buat ngegabungin front end dan back end jadi satu aplikasi yang utuh. Nah, inilah lompatan dari cuma bikin halaman pajangan statis jadi aplikasi web yang beneran berfungsi. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kelihatan, tapi justru jadi otaknya, back end. Kalau front end itu etalase toko yang cantik, nah back end ini adalah gudangnya, kantornya, dan seluruh sistem logistik di belakangnya. Disinilah semua data disimpan, logika bisnis dijalankan, dan semua keajaiban terjadi di balik layar. Di dalam ruang mesin ini, mahasiswa dibekali alat-alat kunci. Mereka belajar PHP, salah satu bahasa server-side yang paling dominan di dunia. Mereka juga belajar OOP, ini semacam cara berpikir biar kode yang rumit jadi lebih terorganisir. Lalu ada MySQL untuk mengelola database. Dan yang paling penting, operasi CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete, ini adalah jantung dari hampir semua aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Nah, pas aplikasi udah makin kompleks, gimana caranya biar nggak jadi kayak benang kusut? Disinilah arsitektur MVC ini jadi pahlawan. MVC ini adalah cara yang brilian buat misahin tugas. Model itu urusannya data, view itu urusan tampilan, dan controller itu yang jadi jembatan di antara keduanya. Kenapa ini penting banget? Karena ini bikin pengembangan jadi lebih rapi, lebih cepat, dan tim bisa kerja barengan tanpa saling tabrakan. Dan gimana teori MVC ini diterapkan di dunia nyata? Lewat framework modern seperti Laravel. Jadi, universitas nggak cuma ngajarin konsepnya, tapi juga alatnya. Laravel ini populer banget di industri karena udah nyediain semacam blok-blok bangunan siap pakai yang ngikutin aturan MVC. Jadinya, developer bisa ngebangun aplikasi yang rumit dengan jauh lebih cepat. Oke, mahasiswa udah bisa membangun aplikasi. Keren. Tapi, apakah itu cukup?
Jawabannya tentu enggak. Sekarang kita masuk ke disiplin ilmu yang pola pikirnya beda banget. Pengujian. Ini tentang mengubah mindset 180 derajat. Dari yang tadinya, gimana cara bikin ini bekerja? Jadi, gimana ya cara saya ngerusakin ini? Tujuannya, tentu aja buat nemuin kelemahan sebelum ditemukan oleh pengguna. Di sini kelihatan jelas banget kan bedanya. Programmer itu fokusnya membangun. Sebaliknya, seorang tester itu fokusnya mencari celah, bug, cacat, atau apapun yang bikin aplikasi nggak jalan sebagaimana mestinya. Dua peran ini kayak dua sisi mata uang yang berbeda, tapi dua-duanya sama-sama penting buat menghasilkan produk yang berkualitas. Dan proses pengujian ini bukan sekedar klik-klik acak ya. Silabus dari Unisnu Jepara ini nunjukin betapa sistematisnya pengujian itu. Ada yang namanya white box testing, di mana kita bisa ngintip ke dalam kodenya. Terus ada juga black box testing, di mana kita nguji dari luar persis kayak pengguna, tanpa perlu tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ini adalah keahlian spesifik yang sangat dicari di industri. Setelah menyerap semua teori dan praktek, akhirnya tibalah saatnya. Ujian yang sesungguhnya, proyek akhir. Disinilah semua potongan puzzle yang udah dipelajari harus disatukan. Ini bukan lagi sekedar latihan, tapi simulasi proyek dunia nyata buat ngebuktiin semua yang telah mereka pelajari. Kita lihat contoh konkretnya nih dari Unisnu Jepara. Judul tugasnya, Software Testing Project. Misinya jelas banget. Mahasiswa dikasih sebuah aplikasi dan mereka harus memburunya. Pakai semua teknik yang udah dipelajari. Mereka harus jadi semacam detektif yang mencari setiap celah dan masalah sekecil apapun. Dan coba deh perhatikan betapa terstrukturnya proses ini. Mahasiswa nggak bisa asal-asalan. Mereka harus bikin rencana dulu, bikin skenario pengujian yang detail atau test case, baru mengeksekusinya. Terus hasilnya didokumentasikan dalam laporan formal, dan terakhir, dipresentasikan. Ini persis meniru siklus kerja seorang profesional di industri. Lalu, gimana mereka dinilai? Nah, ini yang menarik. Bobot nilainya itu dibagi rata. Jadi bukan cuma soal seberapa banyak bug yang ditemukan, tapi juga soal strategi, kelengkapan dokumentasi, bahkan kualitas presentasi dan kerjasama tim punya porsi yang sama pentingnya. Ini bukti kalau jadi developer hebat itu bukan cuma soal coding, tapi juga soal proses dan komunikasi. Dan pada akhirnya, buktinya harus nyata, bukan cuma nilai di atas kertas. Mahasiswa wajib nyerahin laporan pengujian profesional, file test case yang mereka buat, dan harus melakukan demo langsung. Ini yang bikin hasil belajar mereka jadi sangat konkret dan bisa diukur. Jadi, kita sudah membedah tuntas cetak biru untuk menjadi seorang developer. Perjalanannya jelas, terstruktur, dan pastinya menantang. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Setelah melihat semua ini, menurut Anda, apa sih tantangan terbesar bagi seorang calon developer? Apakah itu mengikuti teknologi yang berubah super cepat, atau disiplin dalam melakukan pengujian, atau mungkin kemampuan buat menyatukan semuanya jadi satu produk yang solid? Coba pikirkan.